Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor absen 18 Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan suatu aspek yang memperlihatkan kaidah, tahapan, atau fungsi dalam proses manajemen dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan atau bisnis. Aspek manajemen bertujuan guna mengetahui apakah aktivitas serta implementasi bisnis bisa dilaksanakan sehingga rencana bisnis bisa dinyatakan layak ataupun sebaliknya. Fungsi-fungsi dalam manajemen ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 macam pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan atas bawah, yang kedua pendekatan bawah atas, yang ketiga pendekatan campuran, dan yang terakhir adalah pendekatan kelompok. Kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja menjadi lebih jelas. Ada 4 elemen utama. Yang pertama yaitu spesialisasi aktivitas, yang kedua standarisasi aktivitas, yang ketiga koordinasi aktivitas, dan yang keempat besar unit kerja. Fungsi dalam manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan. Merupakan suatu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu pengawasan, merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan perencanaan. Jenis-jenis dari pengawasan ada 3. Yang pertama yaitu tata cara pengendalian pendahuluan, yang kedua tata cara pengendalian bertepatan, dan yang terakhir yaitu tata cara pengendalian umpan balik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manajemen proyek. Manajemen proyek ialah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Ada 3 tahap atau langkah pembangunan proyek pada umumnya. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Unsur-unsur dari perencanaan proyek yang baik adalah yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua mendefinisikan proyek, yang ketiga mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, yang keempat yaitu jadwal untuk penyelesaian, yang kelima analisis biaya atau manfaat, dan yang terakhir yaitu uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Tahap yang kedua yaitu penjadwalan proyek, yaitu menentukan aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Yang ketiga yaitu pengawasan atau pengendalian, yaitu kegiatan untuk menjaga agar proyek selesai tepat pada waktunya. Materi selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta fungsi operatif yang meliputi yang pertama yaitu analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga pengadaan tenaga kerja, yang keempat integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir pengadaan kompensasi pengembangan. Materi yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi didefinisikan menjadi 3. Yang pertama yaitu organisasi secara statis, merupakan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu organisasi secara dinamis, merupakan suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, definisi organisasi formal, merupakan sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan atau kepemimpinan. Ada 2 desain struktur organisasi formal. Yang pertama yaitu strategi organisasi, yang kedua yaitu lingkungan. Bentuk-bentuk organisasi, yang pertama yaitu bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pemimpin puncak. Dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu organisasi yang memiliki pimpinan untuk 1 orang puncak.
Contohnya pada perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Contohnya pada perseroan terbatas atau PT, atau bisa juga dalam firma. Bentuk organisasi yang kedua yaitu berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Ada 3. Yang pertama, hubungan wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu wewenang staf, yaitu wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu wewenang fungsional, yaitu wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen yang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.